Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Kepala Sekolah SD Negeri 02 Sarwodadi, yang kami hormati Bapak Ibu Guru dan para stafnya SD Negeri 02 Sarwodadi, dan para tamu undangan sekalian yang kami hormati. Puji syukur kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena hanya atas perkenannya kita dapat hadir pada acara Diseminasi Budaya Positif pada hari Senin tanggal 9 Januari 2023. Sholawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan Nabi kita Muhammad SAW, kepada keluarga beliau, para sahabat, serta kaum muslimin yang senantiasa beristiqomah dalam menjalankan syariat Islam hingga akhir zaman nanti. Amin. Bapak Ibu yang kami hormati, sebelumnya perkenalkan, saya Melina selaku moderator pada pagi hari ini ingin membacakan pantun. Jalan-jalan pakai sepeda antik, cakep. Pelan-pelan meski harus pergi. Kalau Bapak Ibu Guru budiman dan cantik, selamat, semangat dan salam pagi. Tepuk tangan buat kita semua. Bapak Ibu Guru, untuk mengawali acara ini kita buka dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian acara yang kedua adalah sambutan. Sambutan yang akan disampaikan oleh Kepala Sekolah SD Negeri 02 Sarwodadi kepada Bapak Sukisman SPD, dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang saya hormati, pertama-tama mari kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan segala rahmat, nikmat, dan karunia-Nya kepada kita semua, sehingga pada pagi hari ini kita bisa ikut hadir dalam rangka kegiatan aksi nyata calon guru penggerak dengan tema budaya positif di sekolah melalui pembiasaan dan keyakinan kelas yang nanti akan disampaikan oleh Ibu Rulia SPDI MPD, calon guru penggerak angkatan ke-7. Sholawat serta salam kita haturkan kepada junjungan Nabi Agung Muhammad SAW yang kita nantikan syafaatnya. Semoga kelak kita mendapat syafaatnya beliau di hari akhir. Amin. Bapak Ibu yang saya hormati, mari kegiatan ini kita ikuti dengan tertib, dengan semangat, dan jadikan ini sebagai pelajaran bagi kita semua, khususnya bagi kita Bapak dan Ibu Guru yang nantinya sudah ikut mendaftar dan mungkin sudah ada yang lolos, ya, atau yang baru mau mendaftar. Ini kita jadikan sebagai pengalaman belajar, sehingga nanti pada saatnya pas kita mendapat kegiatan seperti ini, kita bisa melaksanakan kegiatan ini dengan baik. Sekali lagi kita ikuti kegiatan ini dengan
sesama ya Bapak Ibu, dan kami sampaikan kepada Bu Ilyas selaku narasumber ya, mudah-mudahan sampaikan dengan jelas agar teman-teman juga bisa mengikuti dengan jelas pula. Kiranya hanya ini yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Kepala Sekolah atas sambutannya. Kemudian acara yang selanjutnya, acara inti, yaitu tentang presentasi diseminasi pengalaman dan berbagi ilmu tentang budaya positif oleh calon guru penggerak angkatan 7 dari Kabupaten Pemalang. Kebetulan beliau adalah guru dari SD kita, SD Negeri 02 Sarwodadi. Kepada Ibu Nuliah SPD IMPD dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Yang kami hormati Bapak Kepala Sekolah SD Negeri 02 Sarwodadi, dan yang kami hormati Bapak Ibu Guru dan stafnya SDN 02 Sarwodadi, dan yang kami hormati pula tamu undangan. Matur nuwun nggih yang sudah mau menghadiri acara ini. Pertama, mari kita panjatkan puji syukur kepada Allah SWT yang telah memberikan kita nikmat iman, Islam dan ihsan sehingga kita dapat berkumpul dalam acara aksi nyata, yaitu diseminasi atau berbagi pemahaman modul 1.4, yaitu tugas guru penggerak. Mudah-mudahan acara ini berjalan lancar, amin ya rabbal alamin. Yang kedua, salam dan salam kita junjungkan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita mendapatkan syafaatnya di yaumil qiyamah, amin ya rabbal alamin. Apa kabar Bapak Ibu guru? Selamat pagi. Pagi. Semangat kerja. Siapa kita? Guru Indonesia Bendera. Makasih buat semua. Bapak Ibu, mohon izin Bapak Kepala Sekolah. Di sini saya mau berbagi ilmu, berbagi pemahaman. Bukan berarti saya itu lebih pintar, bukan, karena tugas saya itu memberikan ilmu apa yang saya dapatkan dari pendidikan guru penggerak Bapak. Kemudian pada materi hari ini yaitu tentang budaya positif yang melalui kebiasaan dan keyakinan kelas. Next. Bapak Ibu, bahwa kita seorang pendidik, seorang guru, kita harus belajar yang ingin belajar dari siapa saja, kapan saja, dan di mana saja. Itulah prinsip saya, bahwa kita sebagai guru harus lebih pintar dari siswa kita. Kita harus mengubah mindset kita karena adanya perubahan zaman. Apalagi ini perubahan zaman kita sebagai guru harus bisa ahli dalam IT dan apa saja. Karena kalau kita lihat bahwa murid-murid kita itu lebih canggih dalam memakai Android, maka kita sebagai guru juga lebih pintar dari murid. Next. Bapak Ibu yang kami hormati, bahwa di SD kita sudah menerapkan budaya positif. Apa itu budaya positif? Budaya positif yaitu yang nilai-nilai, keyakinan-keyakinan dan kebiasaan-kebiasaan di sekolah yang berpihak pada
penuh hormat dan bertanggung jawab. Bahwa SD kita sudah ada pembiasaan positif yang bertujuan untuk yang berkembang agar bukan jadi pribadi itu, yaitu pertama yaitu budaya positif yang ada di SD 201 tadi, yaitu setiap pagi menyambut siswa, berarti kita membudayakan 5S, senyum, salam, sapa, ya berarti sudah bergiliran, sudah dijadwalkan tiket untuk menyambut para siswa. Kemudian budaya positif yang sudah ada yaitu bergotong royong, yaitu setiap pagi anak itu dijadwalkan tiket sudah ada. Kemudian anak yang tidak tiket itu membersihkan halaman dengan guru-guru, ya, dibantu guru. Kemudian pembiasaan positif yang selanjutnya yaitu sudah ada sholat zuhur berjamaah. Di sini sudah berjalan. Setelah sholat zuhur biasanya saya memberikan bimbingan rohani pada anak-anak. Kemudian pembacaan surat-surat pendek. Kemudian kami sama guru menjalin komunitas, menjalin kolaborasi. Bila ada sesuatu masalah kita terbiasa bersuara. Kemudian kebiasaan yang positifnya selanjutnya yaitu setiap awal tahun kepala sekolah memanggil orang tua murid atau komite untuk membicarakan program-program yang akan dilanjutkan, yang akan dilaksanakan, seperti itu. Banyak sekali ini kebiasaan positif yang sudah berjalan. Ada lagi misalkan ada acara hari-hari besar keagamaan, maulid, kemudian pesantren kilat, itu sudah dilaksanakan di SD kami. Mungkin SD 01 Wonosobo atau 02 Wonosobo pasti sudah memiliki kebiasaan positif yang mencerminkan perilaku yang terbaik bagi siswa kita, yang mencerminkan harapan Menteri Pendidikan bahwa siswa-siswa kita itu kita ciptakan biar berkarakter profil Pancasila, seperti itu. Kemudian selain itu disiplin positif itu diperlukan karena kita sebagai guru itu seperti pamong menuntun siswa, bahwa guru itu seperti petani itu menuai padi, memanen padi itu kan harus dirawat, harus disiram, itu seperti itu. Berarti kita sebagai guru seperti petani, nah murid kita itu sebagai padi, kita tidak bisa membiarkan anak seperti itu. Berarti kita harus merawat, membimbing, mendidik, mengasihi, seperti itu. Bahwa dalam modul Solidik 4 saya banyak sekali mengalami kekurangan selama saya belajar di pendidikan guru penggerak, dan penting bagi guru untuk memahami bagaimana guru harus memposisikan diri saat berhadapan dengan murid. Oleh karena itu dalam sesi ini kita sebagai guru, kebetulan ini semester 2, bagaimana kita meningkatkan untuk mendidik anak, meningkatkan dalam pembelajaran supaya kita lebih maju lagi. Nah, apa saja sih konsep utama yang ada dalam budaya positif? Konsep utama yaitu yang saya akan terangkan di sini, yaitu tentang merubah paradigma belajar, disiplin positif, kebutuhan dasar positif, motivasi perilaku manusia, posisi kontrol restitusi, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Pembelajaran dengan paradigma baru, bahwa cita-cita Menteri Pendidikan Mas Nadiem Makarim bahwa kita harus mendidik anak itu sesuai dengan profil belajar Pancasila. Yang pertama itu beriman, bertakwa kepada Tuhan, dan berakhlak mulia. Apakah kita sudah melaksanakan mendidik anak dengan beriman, bertakwa, dan berakhlak mulia? Sudah melaksanakan Bapak Ibu? Sudah. Contoh apa?
berhubungan dengan iman, sholat, berjamaah, berdoa, dan ya tugas ya. Nah, kemudian bertemu teman, bertemu dengan guru yaitu mengucap salam, ya. Membaca surat-surat pendek juga itu hubungannya dengan bertakwa dan beriman kepada Tuhan Yang Maha Esa. Kemudian berkebinekaan global, apa contohnya? Yaitu menyanyikan Indonesia Raya, bahwa setiap hari Senin SD kita sudah melaksanakan upacara. Setiap ada hari-hari besar juga melaksanakan upacara dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya, dengan menyanyikan lagu-lagu nasional. Ya Bapak Ibu. Ya. Kemudian gotong royong yang tadi sudah saya jelaskan, bahwa SD kita sudah melaksanakan gotong royong setiap ada kegiatan kerja bakti setiap sebulan sekali, 2 minggu sekali ya kerja bakti. Sudah benar membersihkan halaman anak-anak sekolah, bapak ibu juga membantu anak-anak kita itu harus menjadi teladan untuk anak-anak kita. Kemudian kreatif, anak kita sudah melaksanakan kreatif setiap ada kegiatan membuat karya, pasti anak-anak kita senang sekali. Kemudian bernalar kritis, anak-anak sudah bisa memecahkan masalah bila ada soal-soal yang susah. Kemudian mandiri, anak-anak sudah berjiwa mandiri, dia melaksanakan apapun sudah bisa tanpa pertolongan yang lain. Kemudian apa bedanya paradigma lama dan paradigma baru? Paradigma lama, guru itu hanya mengtransfer ilmu saja, habis ngajar sudah pulang, tidak tahu cara strategi anak, tidak tahu potensi anak. Berarti kita selama ini, saya juga merasa kurang. Ternyata saya telah menjalani pendidikan bergerak, bahwa kita itu sebagai guru tidak harus memaksa kamu harus kita ini, tidak. Berarti setiap anak itu memiliki potensi bahkan masing-masing. Berarti kita sebagai guru kelas atau guru agama atau guru mapel yang lain, kita bagi kelompok. Seperti itu, karena setiap siswa itu memiliki kelebihan. Kelompok yang olahraga, ya. Kelompok yang pintar nyanyi, kelompok yang pintar menggambar, itu kita kelompokkan. Tidak harus siswa itu harus dipaksa harus pintar nyanyi semua, tidak. Kita harus bisa memetakan mana potensi anak. Kita harus itu kita kembangkan. Kita seperti itu. Karena itu adalah sesuai dengan profil belajar Pancasila. Kemudian paradigma baru, pendidik harus memperhatikan tidak kesulitan jika memperhatikan karakteristik peserta didik. Ya, berarti kita harus tahu potensi, kemampuan, bakat, minat anak. Kita dikelompokkan, ada yang mau nari, kelompokan nari, yang mau menggambar. Yang ada di sekolah kita itu apa? Kemampuan di sekolah kita itu apa? Yang menari, kelompok nari, yang menggambar, itu seperti itu. Yang mau menghafal doa-doa, seperti tidak semua anak itu dipaksa sesuai dengan gurunya, bahwa kita tuh pendidikan itu harus merdeka, tapi membuat siswa itu merasa aman, tidak terkekang, seperti itu. Kemudian pembelajaran yang paradigma lama, pembelajaran bersifat behavioristik dan melibatkan stimulus respon. Yang paradigma baru, bahan ajar bersifat kognitif dan sesuai perkembangan ilmu. Jadi sesuai dengan perkembangan ilmu. Sekarang zaman digital, kita guru harus pintar-pintar mencari informasi lewat online, lewat luring, lewat daring, seperti itu. Kemudian paradigma lama, peserta didik dalam keadaan kosong, tidak tahu apa-apa, tidak mau belajar hal-hal yang baru. Saya takut. Nah, kita coba, kita mulai dulu, kita tidak usah mikir yang belakang, kita mulai bagaimana seorang pendidik harus mengubah mindset kita agar pendidikan itu lebih maju. Kemudian paradigma baru fokus pada kebutuhan belajar dan kurikulum, bahwa kita sebagai pendidik kita harus mengetahui kebutuhan belajar apa yang dibutuhkan oleh siswa kita. Kemudian keterampilan dan pengetahuan tidak diperoleh tanpa konteks, itu paradigma lama. Ya, paradigma baru yaitu pengalaman belajar disajikan dalam kondisi
realistik yang ada di SD kita. SD kita itu kemampuannya apa? SD kita itu kekuatannya apa? Keunggulannya apa? Itu harus kita kembangkan. Kita tidak sama SD kita dengan yang ada di pojok. Kita tidak sama SD kita yang ada di daerah pegunungan, tidak sama. Berarti kita keunggulannya apa? Itu kita harus kembangkan. Apa pramukanya, apa narinya, seperti itu. Nah, kita apakah makna disiplin? Disiplin itu positif apa? Coba siapa yang betul? Monggo Bapak Ibu bisa ditulis apa arti disiplin. Silakan. Menurut Bapak Ibu yang tahu, yang Bapak Ibu tahu, apa arti disiplin? Sebelum saya buka, apa yang Bapak Ibu ketahui tentang disiplin? Silakan. Tidak apa-apa, sesuai dengan pemikiran Bapak Ibu. Apa yang benar disiplin? Apa Ditulis jawabannya ya. Apa arti disiplin? arti disiplin? Buat sesuai aturan. Nanti Buat cari sudah. Ya, apa arti disiplin? Coba Bapak Ibu tulis dulu menurut pemikiran Bapak Ibu. Sudah Bapak Ibu? Ibu sudah selesai? Coba Ibu Eka. Disiplin menurut saya itu melaksanakan penuh dengan tanggung jawab. Oke. Sudah, lanjut Ibu. Kalau disiplin menurut saya itu melakukan sesuatu sesuai dengan aturannya. Disiplin yaitu melakukan sesuatu dengan ketentuannya tepat dan sesuai. Jawabannya bersama dengan ibu guru yang lain, disiplin adalah melaksanakan sesuatu sesuai dengan aturan dan tugasnya. Terima kasih. Menurut saya disiplin adalah bersikap atau berbuat sesuai dengan aturan yang berlaku sehingga dapat menghasilkan kehidupan yang lebih aman, tertib dan nyaman. Terima kasih. Disiplin ini menurut saya sesuatu yang terbentuk atau tercipta yang sudah menjadi kebiasaan dan semua itu merupakan suatu ketaatan, kepatuhan dan lain-lainnya. Terima kasih. Kalau menurut saya disiplin adalah melaksanakan sesuai aturan yang ditetapkan. Contohnya kalau kita masuk sekolah jam 7 ya kita harus menempati. Kalau bisa ya sebelum jam 7 kita udah di tempat di sekolah. Terima kasih. Terima kasih sebelumnya. Kalau menurut pendapat saya, makna dari disiplin ya mungkin ya hampir sama dengan pendapat rekan-rekan guru semuanya, yaitu pada intinya disiplin itu merupakan sesuatu melaksanakan sesuatu sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan bersama. Terima kasih. Ya, lewat saja, sama. Baik, terima kasih. Menurut saya disiplin itu suatu kondisi yang terbentuk akibat dari proses perilaku yang menunjukkan nilai-nilai dari kepatuhan, ketaatan, kesetiaan, dan ketertiban. Ya. Ya, terima kasih. Apa makna disiplin itu menurut saya ya mungkin hampir sama dengan teman-teman yang lain. Makna disiplin menurut saya yaitu perilaku tertib atau taat patuh terhadap peraturan yang nantinya akan tercipta atau menghasilkan sesuatu yang baik. Terima kasih. Baiklah Bapak Ibu, tadi saya sudah mendengarkan
pengertian makna disiplin menurut Bapak Ibu semua. Itu rata-rata kayaknya saya dengar peraturan, peraturan yang harus dipatuhi oleh kita semua. Ya Bapak Ibu. Ternyata setelah saya mempelajari di dalam pendidikan guru penggerak ini arti disiplin. Nah, sebelum ada artinya, saya mau buat permainan dulu. Coba Bapak Ibu mengepalkan tangannya. Kanan atau kiri? Kanan. Ya, pal yang kencang. Iya. Ya. Di dalam kepalan tangan Bapak Ibu itu ada sesuatu yang sangat rahasia, kertas atau apa saja. Nah, teman Bapak Ibu itu membujuk, merayu Bapak Ibu untuk membuka. Padahal ini sangat rahasia. Kira-kira Bapak Ibu mau membuka atau tidak? Silakan tulis di kertas. Silakan tulis di kertas. Dan alasannya apa? Tidak mau membuka. Silakan tulis di kertas. Kami persilakan hanya 2 orang saja untuk menjawab. Ibu Rini. Untuk punya saya, jawaban saya tidak boleh karena ini masih menurut saya rahasia yang belum bisa diutarakan ke semuanya. Itu pendapat saya dulunya. Perkenalkan Bu, saya Bu Ayuna dari SD Negeri 1, SD Wonogoro 1 gitu. Menurut saya tidak mau atau tidak boleh, karena sesuatu yang menjadi rahasia kita itu yang hanya kita yang tidak tahu, orang lain tidak boleh tahu. Terima kasih atas jawaban dari Ibu Rini dan Ibu Aina. Betul bahwa kita adalah yang memiliki kontrol. Kita tidak boleh kontrol orang lain. Kita yang memiliki posisi kita apa? Tidak boleh ya. Bahwa guru itu harus mengontrol murid. Jika kita memiliki impian, tidak usah dirubah-rubah orang lain. Kita memiliki murid guru yang tahu. Ya, itulah. Kemudian bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah itu dapat menguatkan karakter kita. Misalkan Pak Urip, pernahkah Pak Urip dikritik yang membangun? Apakah Pak Urip, apa yang Bapak Urip rasakan jika dikritik orang lain? Yang dirasakan ya, kritikan itu adalah untuk membangun. Jadi merupakan campuran atau semangat untuk lebih baik lagi. Ya, berarti setiap orang itu dikritik itu untuk semangat, lebih semangat ya. Kemudian bahwa posisi ilusi kontra itu dapat menguatkan positif dan dapat bermanfaat, dan kita sebagai guru itu harus, sebagai orang guru, orang dewasa harus memiliki hak atau memaksa diri kita berpendapat yang kuat. Bisakah kita mengontrol seseorang? Bahwa teori kontrol stimulus respon berbeda dengan teori kontrol. Kalau stimulus respon, kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Nah, berarti kan kita yang memiliki kontrol. Tidak boleh kita memaksa orang lain untuk mengubah orang lain untuk berpandangan sama dengan kita. Kalau teori kontrol, kita berusaha memahami pandangan orang
kontrol, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Berarti misalkan bapak, ibu, guru melihat anak yang tidak memakai topi pada saat upacara, memakai seragam sekolah tidak tepat pada harinya, itu bukan kesalahan pada anak. Anak tidak berangkat, tidak izin, itu bukan kesalahan. Pasti orang melakukan kesalahan atau kebenaran, itu pasti ada tujuannya. Hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Saya bisa mengontrol orang lain, Anda tidak bisa mengontrol orang lain, itu teori kontrol. Kalau stimulus respon, pemaksaan ada pada saat rujukan gagal. Kalau teori kontrol, kolaborasi itu yang dipentingkan untuk menciptakan pilihan-pilihan baru. Kalau stimulus kontrol itu ada kata-kata menang atau kalah, tapi kalau teori kontrol tidak ada kata salah, benar, menang atau kalah. Nah, ini yang kita nantikan, bahwa makna disiplin itu artinya belajar, bukan lagi taat, bukan lagi peraturan yang harus dipenuhi, bahwa kita untuk menuju disiplin itu ada proses belajar. Kebiasaan-kebiasaan kita itu menjadi pembiasaan yang kita lakukan. Coba Bapak Ibu lupa pakai helm, itu aturan apa sesuai dengan mindset kita? Misalkan Bapak Ibu lupa memakai helm, apakah Ibu takut dengan polisi? Apakah tujuan untuk keselamatan? Keselamatan. Berarti kalau memakai helm, kalau tidak ada polisi, iya, itu disiplin. Berarti belajar proses, bukan taat patuh pada peraturan, bukan. Berarti tidak ada polisi, tetap pakai helm, karena itu tujuannya untuk keselamatan diri kita. Itulah disiplin. Jika kita berangkat sekolah jam 7 takut peraturan jam dinas, bukan. Itu timbul dari hati kita sendiri. Oh, takut ada kepala sekolah, bukan seperti itu. Berarti kita dari hati kita sendiri, ya. Berarti motivasi bukan dari luar, motivasi dari dalam diri kita sendiri, bukan takut peraturan. Itu yang namanya disiplin, proses pembelajaran, bukan takut, bukan taat pada peraturan. Itu sebetulnya yang arti disiplin, kebiasaan-kebiasaan baik yang sudah kita lakukan dan ditingkatkan. Makna dari kata disiplin ini itu dari murid-murid Sokrates dan Plato. Disiplin membuat orang menggali potensinya menuju sebuah tujuan dan apa yang dihargai. Kemudian makna disiplin berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seorang kepada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kecenderungan umum adalah menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan. Kalau Bapak Ibu membuat peraturan-peraturan, anak harus pakai dasi di upacara, anak harus pakai sabuk, itu kayak anak itu tidak, itu kan hukuman di berdiri di depan, itu nanti itu kalau hukuman anak itu nanti akan mengulangi lagi, karena itu motivasi dari guru, bukan dari dalam dirinya sendiri. Nah, bagaimana kita biar anak itu disiplin dan kita itu bukan hukuman, bukan ancaman, nanti anak itu tidak nyaman. Nah, kita menanamkan bagaimana siswa itu memiliki motivasi dari dalam diri sendiri dan memiliki nilai-nilai kebajikan. Next. Ini berarti disiplin positif ada beberapa, ada teori motivasi, 5 posisi kontrol, dan 5 kebutuhan dasar manusia. Next. Nah, dari disiplin positif sebagai seorang guru, kita harus menunjukkan kepada siswa apa itu nilai-nilai kebajikan.
nilai-nilai kebajikan yang kita tanamkan kepada siswa kita untuk bertujuan mulia. Nilai-nilai tersebut bersifat universal, lintas bahasa, suku bangsa, agama maupun latar belakang. Dan nilai-nilai kebajikan itu terdiri dari beriman kepada Tuhan Yang Maha Esa, agar murid bersikap mandiri, bernalar kritis, berkebinekaan tunggal ika, dan kreatif dan bergotong royong. Next. Kemudian motivasi perilaku manusia. Apa itu perilaku? Apa itu motivasi? Ada 3 teori motivasi perilaku manusia. Yang pertama yaitu motivasi eksternal. Yang kedua motivasi eksternal. Yang ketiga motivasi dalam diri sendiri. Bapak Ibu, bahwa kalau kita sudah menanamkan disiplin positif dan siswa sudah memiliki motivasi dari dalam diri sendiri, internal, berarti siswa itu sudah merdeka, sudah nyaman, tidak ada paksaan. Merdeka apa artinya Bapak Ibu? Tidak hanya terlepas dari perintah, akan tetapi juga cakap buat memerintah diri sendiri. Begitupun juga kita dengan sikap kita tidak perlu takut dengan aturan, bahwa kita juga sudah ada dalam diri kita untuk melaksanakan motivasi dalam diri kita. Next. Bapak Ibu coba perhatikan selama saya belajar dalam pendidikan guru bergerak, bahwa penghargaan, hadiah yang kita kasih ke murid itu hukuman. Itu sebenarnya hukuman. Kenapa disebut hukuman? Karena penghargaan artinya meminta atau membujuk seorang untuk melakukan sesuatu, untuk memenuhi suatu tujuan tertentu dari orang yang meminta, membujuk, ada dorongan di luar eksternal, dan ada faktor ketergantungan. Berarti kalau kita memberikan hadiah, permen atau stiker bintang, nanti anak kalau tidak diberikan hadiah lagi, dia akan ketergantungan. Bahwa memberikan hadiah itu pengaruh jangka pendek, jangka panjang tidak ada pada murid. Seperti itu. Berarti nanti kalau kita memberi hadiah, nanti anak nanti bergantung pada hadiah, nanti penghargaan mengurangi ketepatan. Jika mengerjakan sesuatu tidak ada hadiah, nanti mengerjakan soal tidak tepat karena ketergantungan dengan penghargaan, tidak efektif, dan penghargaan juga merusak hubungan. Apakah Bapak Ibu jika jadi siswa, jika temannya diberikan hadiah, Bapak Ibu seakan-akan jadi siswa, apakah Bapak Ibu iri? Jika Bapak Ibu jadi siswa, pinggir Bapak Ibu itu diberi hadiah oleh guru, apakah membuat iri? Nah, itu berarti kan merusak hubungan. Bapak Ibu bisa jawab soal matematika 100, ya anak ini dikasih hadiah. Pinggirnya belum dia emang tidak bisa soal matematika, tapi dia memiliki kelebihan lain. Apa dia pintar menggambar, apa pintar menari, atau hafal baca surat pendek, atau pintar lompat tinggi, berarti merusak hubungan. Next. Kemudian penghargaan juga pengaruh jangka pendek, jangka panjang juga susah. Kemudian penghargaan menurunkan kualitas. Berarti siswa nanti mengandalkan hadiah. Kalau tidak ada hadiah, nanti pengen lomba diberi hadiah. Kalau tidak dikasih hadiah, akan menurunkan kualitas, akan mematikan kreativitas. Kalau tidak ada hadiah, akan mengurangi motivasi dalam diri siswa tersebut. Apakah Bapak Ibu pernah merasakan memberikan hadiah kepada teman muridnya di kelas, kepada anak? Apakah sudah timbul dari motivasi intrinsik apa ketergantungan? Coba Bapak Ibu, siapa yang memberikan dampak? Apa dampak dari memberikan hadiah selama di kelas? Apakah ada dampak
negatifnya? Apakah jadi ketergantungan? Begitu? Bagaimana Ibu Rini? Kalau di kelas saya, misalnya saya memberi hadiah itu kadang karena untuk motivasi penyemangat siswa, memang dia berprestasi untuk anaknya semangat, senang Bu, tidak menimbulkan iri kalau pas tentang prestasi. Kalau untuk yang lain-lain tidak memberi hadiah. Kekurangannya? Untuk kekurangan tentang pemberian hadiah, anak mungkin akan ketergantungan. jadi jangka panjangnya anak akan ketergantungan, hanya membuat senang jangka pendek. Hari itu juga misalnya guru ini nggak berangkat atau guru ini mutasi atau nanti diganti guru lain, pasti membandingkan. Itu jangka panjang, senang pada saat itu. Jangka pendek, banyak jangka pendeknya. Next. Nah, bagaimana kita ingin memberikan apresiasi kepada anak yang berprestasi, yang nilai tinggi, yang berranking? Kita menanamkan kebajikan yaitu secara khusus kita buat, kita umumkan di di papan tulis bahwa nama ini ya juara atau khusus pribadi, ngomong pribadi itu lebih baik. Kemudian kita memberi pengakuan kepada semua murid bergantian, tidak hanya satu murid yang pintar itu saja. Kita berarti belajar berdiferensiasi, ya, bersamaan. Beri pengakuan itu secara konsisten. Ini lebih baik, lebih baik daripada hadiah. Setelah saya mempelajari di guru penggerak bahwa ini lebih baik dan fokus pada proses, ya, memberikan pujian-pujian pada anak kita, memberikan nilai-nilai kebajikan yang baik, karakter yang baik ini lebih baik daripada hadiah, karena hadiah itu sifatnya jangka pendek, tidak jangka panjang. Nanti anak itu akan motivasinya itu karena ada guru. Nah, ini contoh pengakuan apresiasi kebajikan. Saya bacakan. Misalkan pada saat menolong murid baru di kelas kita, lah Bapak Ibu mengatakan, kemarin saya perhatikan kamu menolong teman kamu memiliki rasa empati yang besar sekali. Kita ucapkan pujian itu lebih baik jangka panjangnya daripada hadiah. Kemarin Ibu lihat kamu menolong teman kamu memiliki empati yang sangat besar sekali. Senang nggak anak itu dipuji? Senang. Kemudian pada saat kamu membantu teman-temanmu di tugas kelompok, saya, ibunya ngomong seperti itu, Bu, saya menghargai kamu bahwa kamu memiliki rasa kepedulian kepada teman kamu, dipuji, pasti anak senang sekali. Dan pada saat memungut sampah itu ya, diserahkan, terima kasih, kita mengajar kepada anak, terima kasih atas tanggung jawab kamu, itu lebih baik daripada hadiah. Itu Bapak Ibu. Nah, ini Bapak Ibu. Nah, ini apa arti hukuman? Bapak Ibu mau memilih tapi kan belum tahu arti hukuman atau konsekuensi. Apa arti hukuman? Apa itu arti konsekuensi? Nanti Bapak Ibu suruh pilih mana yang hukuman, mana yang konsekuensi. Silakan Bapak Ibu pilih. Nomor berapa yang hukuman, nomor berapa yang konsekuensi. Kalau hukuman semua boleh. Satu tercatat 100 kali di dalam buku. Anak dihukum mencatat 100 kali di buku karena terlambat sekolah. Hukuman atau konsekuensi? Hukuman. 2. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir sekolah. Hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Betul. Ini adalah hukuman. Apakah anak ini nyaman? Apa kita membuat nyaman anak-anak seperti ini? Tidak. Anak akan kesal, akan dendam dengan gurunya. Dia akan
anak itu tidak melakukan kembali, ada nanti caranya. Next. Nah ini 4. Menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Anak mencoret, kemudian dia menggantikan kertas, mencoret buku temannya, dia menggantikan kertas yang tadi dicoret. Hukuman atau konsekuensi? Membersihkan tumpahan air di meja tulis. Berarti anak membersihkan tumpahan air karena tersenggol pada saat belajar. Konsekuensi. Murid disuruh untuk tidak mengenakan sepatu seharian karena tidak mengenakan sepatu hitam. Hukuman dan konsekuensi? Tidak boleh pakai sepatu seharian karena dia melanggar tidak pakai sepatu hitam. Hukuman. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Hukuman atau konsekuensi? Ayo, siapa yang hukuman? Siapa yang konsekuensi? Ini konsekuensi, bukan hukuman. Karena lari itu pelajaran PJOK. Iya, konsekuensi itu artinya kesepakatan yang telah dilakukan. Kecuali belajar agama, baru hukuman. Saya suruh. Kalau ini belajar PJOK tepat sekali karena mengelilingi lapangan pas pelajaran. Nah ini perbedaannya. Hukuman itu membuat anak sakit, membuat anak sakit fisik maupun hati untuk jangka panjang. Anak membenci, jadi paksaan, mendorong anak menyakiti diri sendiri. Guru, anak belajar dengan menyembunyikan kesalahannya. Bapak ibu pasti anak tidak membawa buku, bapak ibu langsung buku. Bapak ibu tidak menanyakan kenapa dia tidak membawa buku. Pasti dia punya alasan. Mana merasa bersalah, dipermalukan, dan lain-lain. Kalau konsekuensi, sesuatu harus terjadi karena sudah kesepakatan, membuat anak juga tidak nyaman, waktu jangka pendek, anak merasa anak menghargai disiplin, dia takut disiplin. Kalau kesulitan takut disiplin. Anak belajar untuk mematuhi peraturan, kehilangan hak, dibuat tidak nyaman. Ini jadi sama, tapi ini lebih baik. Nanti ada lebih baik lagi apa yang dilakukan. Bapak Ibu, bahwa manusia itu memiliki kebutuhan dasar. Yang pertama, cinta kasih. Bapak Ibu pasti ingin dicinta, ingin dikasih, ingin disayangi. Murid kita juga seperti itu. Murid kita pengen dikasihi, pengen dicintai. Kesenangan, ya, itu main bola di lapangan. Berarti siswa itu ingin senang. Penguasaan. Ada siswa mengambil pulpen atau pensil temannya, padahal dia mempunyai pulpen sendiri. Itu dia ingin menguasai kebebasan. Kalau dia lagi diajar lari sana, lari sini, dia memiliki kepingin kebebasan. Itu merupakan kemudian bertahan hidup. Ya, anak juga makan, minum, juga untuk bertahan hidup. Ini semua Bapak Ibu jangan menyalahkan. Jangan menyalahkan siswa, misalnya ada yang berbuat seperti ini. Karena itu kebutuhan dasar manusia. Apalagi siswa SD, ada yang bermain sana sini, itu emang umurnya waktu bermain. Next. Nah, kemudian selanjutnya 5 posisi kontrol. Halo Bapak Ibu, masih semangat? Iya, Bapak Ibu, mari kita saksikan video. Salam bahagia Ibu dan Bapak Guru hebat. Dalam penerapan disiplin positif restitusi, salah satu program yang dikembangkan adalah 5 posisi kontrol. 5 posisi kontrol dalam restitusi adalah proses perjalanan seorang pendidik agar dapat mengenali dirinya. Pada video kali ini,
kita akan membahas tentang 5 posisi kontrol yang dikembangkan oleh Diane Gosling dan contoh penerapannya. 5 posisi kontrol itu adalah: 1. Posisi penghukum. 2. Posisi pembuat merasa bersalah. 3. Posisi tenang. 4. Posisi pemantau atau monitor. Dan 5. Posisi manajer. Untuk lebih memahami kelima posisi tersebut, mari kita saksikan kasus Naren yang terlambat hadir 20 menit di sekolah dan melihat bagaimana kelima posisi kontrol dalam menghadapi masalah tersebut. Selamat pagi, Bu. Selalu terlambat. Kamu deh, pasti terlambat. Maaf, Bu. Saya Apa? Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak. saya Dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. kenapa saya harus dari lapangan basket, Bu? Kenapa? Kamu melawan ibu? Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Cepat. Pergi sana ke lapangan basket. Hukuman bisa berupa fisik dan psikis. Ibu dan bapak guru hebat, dampak yang terjadi pada murid ketika guru berada pada posisi penghukum adalah murid cenderung akan memberontak, bahkan menyimpan dendam. Naren! Selamat pagi, Bu. Naren! Kamu kenapa terlambat lagi, nak? Ya Tuhan, Naren. Kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur bapak kepala sekolah, nak. Disangka ibu tidak bisa membina kamu. Duh, gimana ini? Maaf, Bu. Duh, Gusti Naren. Kamu suka ya kalau ibu tegur bapak kepala sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa yang di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? Maaf, Bu. Maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya nak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau mau begini terus. Bisa jantungan kalau ibu tegur bapak kepala sekolah. Sana cepat kelas. Maaf ya, Bu. Maaf sekali. Posisi pembuat rasa bersalah berbicara dengan nada tenang, cenderung lembut, namun kata-kata yang diutarakan membuat murid merasa menjadi orang yang gagal, memandang buruk dirinya sendiri, merasa tidak berharga, dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Ketika guru mengambil posisi pembuat rasa bersalah, murid akan menganggap dirinya yang bersalah dan ia akan menyimpan emosi negatif tersebut di dalam dirinya. Selamat pagi, Bu. Wah, sudah jam berapa ini
Iya Bu, habis ibu saya lupa bangunkan saya Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang paling kencang. Kok terlambat sih? Iya Bu, saya memang terlambat bangun tadi. Jadi biarpun saya lari kencang, tetap gak kekejar Bu. Ya sudah sana, nanti lain kali larinya lebih kencang lagi ya, biar gak terlambat lagi. Bikin seneng ibu, demi ibu, bisa kan? Bisa lah Bu. Ya sudah sana masuk kelas, ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. Dalam posisi tenang, guru berbicara dengan nada suara ramah, akrab, cenderung bersenda gurau untuk menjaga suasana tetap santai. Murid akan merasa senang, aman, dan akrab dengan guru. Identitas yang tercipta adalah identitas sukses atau berhasil. Namun, perlu diingat, karena ini masih dorongan eksternal, maka ada faktor ketergantungan dari murid kepada orang tertentu. Di sini guru absennya, sehingga di lain waktu murid bisa berperilaku baik, namun hanya kepada orang-orang tertentu saja. Selamat pagi Bu. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, nak? Kita harus di sekolah jam 7 Bu. Iya betul, sekarang sudah jam 7. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat lagi. Paham Bu, saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik Bu. Posisi pemantau mengandalkan penghitungan atau data untuk mengontrol murid. Guru mengarahkan murid berdasarkan peraturan dan konsekuensi. Seorang pemantau menunjukkan bahasa tubuh dan ekspresi wajah yang datar dan cenderung formal. Selamat pagi Bu. Selamat pagi, Naren. Maaf Bu, saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini, Naren? Maaf Bu, saya lupa setel alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya Bu, saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia Bu. Bagaimana kamu akan perbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada Bu, kakak saya, Kak Emma. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan ibu kamu ya? Kira-kira akan mulai setel alarm kapan nih, Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan, Naren, agar tidak terlambat bangun lagi? Tidak ada Bu. Baik, Naren, terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas belajar. Baik Bu, terima kasih.
Posisi manajer adalah posisi kontrol yang disarankan untuk membimbing murid memiliki sikap disiplin yang positif, yaitu murid yang mandiri, bertanggung jawab, dan dapat memecahkan masalah. Tujuan dari posisi ini adalah agar murid dapat berefleksi atas tindakannya. Guru akan dengan tulus memberikan pertanyaan-pertanyaan bermakna, sehingga membuat murid dapat belajar dari kesalahannya dan mencari sebuah solusi untuk menyelesaikannya. Ibu dan Bapak guru hebat, setelah mengamati adegan kelima posisi kontrol tadi, kira-kira posisi mana yang paling ideal? Posisi mana yang dapat menunjang motivasi intrinsik murid? Ya, tentu posisi manajer. Posisi ini memang posisi ideal yang ingin dituju setiap pendidik. Pada posisi inilah, guru dapat menerapkan disiplin positif yang berpihak pada murid, yang memerdekakan murid. Perjalanan seorang pendidik tentunya tidak mudah untuk sampai pada posisi seorang manajer. Namun, tujuan kita pasti, yaitu menciptakan murid-murid yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab. Semoga penggambaran 5 posisi kontrol yang telah diperlihatkan ini dapat menjadi ajang refleksi bagi kita semua agar dapat terus mengasah dan menerapkan disiplin positif yang memerdekakan murid. Mari terus berlatih dan bersemangat. Selamat menerapkan. Salam dan bahagia Ibu dan Bapak guru hebat. Halo Bapak Ibu, masih semangat? Iya, Bapak Ibu tadi sudah menyaksikan video. Bagaimana Bapak Ibu? Ada perubahan nggak? Ada perubahan nggak dalam mindset kita? Apakah kita merasa bersalah selama ini? Nah, selama dalam pendidikan guru penggerak, kita itu seakan-akan itu siswa salah, padahal seperti itu kita menyalahkan murid kita. Kira-kira Bapak Ibu posisi mana yang diterapkan selama ini? 1, penghukum, atau 2, membuat orang merasa bersalah, atau 3, teman atau pemantau atau manajer. Selama ini ya Bapak Ibu terapkan di kelas. Pak Atta? 2. Yang 2, coba ceritakan dengan Bapak Pak Atta apa yang terjadi dengan siswa Bapak. Ya, selama ini saya sering yaitu untuk posisi kontrol teori motivasi perilaku itu setelah tadi mengamati 5 video posisi kontrol, selama ini saya sering yaitu menggunakan atau melaksanakan yang nomor 2, yaitu membuat orang merasa bersalah. Contohnya pada saat jam pelajaran selesai, jam istirahat bunyi, anak-anak istirahat, tapi istirahatnya terlalu lama. Kenapa kok terlalu lama? 1, mungkin beli jajannya di luar sekolahan. Nah, begitu bel masuk berbunyi, gimana nih anak-anak yang ini kok belum masuk? Nah, setelah 10 menit, 15 menit jam pelajaran sudah mulai, anak tersebut barulah masuk ke kelas. Setelah saya tanya apa yang terjadi, emang betul dia beli jajan di luar sekolah. Nah, pada saat itu juga saya kasih apa ya, itu yang persis nomor 2 itu saya kasih bukan hukuman tapi ucapan-ucapan supaya anak tersebut merasa ia bersalah. Mungkin itu yang selama ini saya laksanakan. Setelah tadi melihat 5 posisi kontrol atau 5 video posisi kontrol, baru saya kayak gitu. Untuk yang lebih tepat adalah untuk menjadi manajer. Ya, mungkin itu pengalaman dari saya sendiri. Terima kasih. Tepuk tangan buat Pak Atta yang sudah memberikan
pendapatnya yang selama ini dilakukan di kelas. Siapa lagi selain pembuat orang merasa bersalah? Pak Taryanto mau memberikan pendapatnya. Bu Gurwati. Terima kasih atas waktu yang diberikan kepada saya mengenai posisi kontrol teori motivasi perilaku yang baru saja disampaikan oleh Bu Lia. Selama saya menjadi seorang guru, saya pernah melakukan 4 posisi yang tadi Bu Guru Lia jelaskan. Kadang saya juga pernah melakukan posisi menghukum, namun itu saya berikan kepada anak yang sudah beberapa kali, sering sekali melakukan kesalahan. Misalkan kok tidak mengerjakan PR lebih dari 3 kali, padahal sudah diperingatkan, sudah diberikan motivasi, sudah diberikan nasihat, tapi kok masih saja melakukan kesalahan tersebut, tidak mengerjakan PR. Otomatis saya berpikiran untuk memberikan hukuman, walaupun itu hukuman ringan, tapi saya bertujuan untuk membuat anak tersebut tidak melakukan kesalahan yang dia perbuat lagi. Kemudian di posisi merasa bersalah, kadang juga saya pernah melakukan juga. Misal, kenapa anak kok tidak membawa buku pelajaran padahal sudah ada jadwalnya? Ayo, apakah kamu tidak menjadwal membawa buku sesuai dengan jadwal? Mungkin di situ juga saya membuat anak tersebut merasa bersalah. Kenapa saya kok semalam tidak melihat jadwal atau membawa buku sesuai dengan jadwal yang telah diberikan oleh Bu Guru. Pernah juga saya memposisikan murid saya sebagai teman kuliah, ya, karena mungkin latar belakang dari anak tersebut yang tinggal bersama neneknya atau kakeknya yang mungkin ditinggal oleh ayah atau ibunya yang sedang mencari nafkah di luar kota, sehingga di sisi itu saya merasa iba, empati dengan siswa tersebut, sehingga saya menerapkan posisi sebagai teman, walaupun sebenarnya posisi ini juga berdampak negatif. Kemudian untuk yang sering sekali saya lakukan yaitu pada posisi monitor, terutama mengingatkan anak atas peraturan yang telah dibuat di sekolah dulu, kemudian baru menyadarkan anak atas kesalahannya. Dan yang belum atau sedikit sekali saya terapkan adalah di posisi sebagai manajer. Alhamdulillah pada kesempatan ini saya bisa belajar bersama rekan-rekan, dan terima kasih kepada Bu Lia sebagai narasumber dan sebagai calon guru penggerak angkatan ke-7 yang telah membuka mindset kita, memberikan pengertian kepada kita, sehingga kedepannya kita perlu berada di posisi manajer untuk mengatasi atau mengontrol motivasi kepada anak didik kita semua. Ya, terima kasih Bu ya. Sekian dari saya, bila ada kata yang salah, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kita berikan tepuk tangan buat Ibu Dwi. Ibu-ibu kalian, bapak-bapak, bahwa kita selama ini memberikan hukuman, membuat orang merasa bersalah, menjadikan murid sebagai teman atau pemantau, itu
belum tepat. Ya belum tepat. Yang tepat itu yaitu sebagai manajer. Apakah Bapak Ibu pernah melakukan seperti manajer tapi belum tahu namanya? Sudah pernah atau belum? Seperti yang manajer yang tadi video tadi. Sudah pernah atau belum Bapak Ibu? Jarang. Ya, bahwa dari posisi penghukum, pembuat orang merasa bersalah, teman, pemantau itu menjadikan murid kita itu yaitu penghukum guru menghardik, menyakiti, menyindir. Ya, kemudian pembuat orang bersalah mengatakan kamu seharusnya seperti ini. Ya. Masa teman, berarti anak itu kayak teman. Berarti nanti kalau nggak ada gurunya, berbuat lagi karena merasa bergantungan. Kalau pemantau kita menghitung atau konsekuensi. Yang paling tepat yaitu sebagai manajer. Sebelumnya saya akan memperlihatkan inilah contoh yang tepat bagi kita sebagai guru untuk kita lakukan jika ada murid yang salah. Ini video yang sudah saya lakukan di kelas 5. Saya sebagai manajer sudah saya lakukan di kelas 5. Kalau seperti ini kita Bapak Ibu kita melakukan dan sesuai jika ada yang berbuat salah. Ya tidak apa-apa, setiap manusia pasti pernah melakukan kesalahan, ya. Ibu juga pernah melakukan kesalahan. Di sini ibu tidak mau mencari siapa yang salah atau siapa yang benar, tapi ibu memberikan solusi kepada Akbar agar tidak terlambat lagi dari sekolah. Mau agar ya bagus. Ibu mau tanya kira-kira kenapa sih Akbar datang terlambat ke sekolah? Saya terlambat ke sekolah karena menonton TV sampai larut malam. Oh, berarti alasan Akbar siangan karena menonton TV sampai larut malam, akhirnya bangun siangan. Kira-kira datang ke
Abah mau menyampaikan untuk melakukan sesuatu agar tidak terlambat lagi. Malam ini ibu saya akan dihidup di awal agar tidak terlambat ke sekolah lagi. Ya, terima kasih ya Kak. Abah mau melakukan perubahan yang lebih baik lagi. Ibu harapkan selanjutnya dan masa yang akan datang akan menjadi anak yang disiplin waktu dan lebih bertanggung jawab lagi. Ya Bu. Bagus. Ya Sena, kenapa mama lebih buta? Aku nanya aku dimarahin mama. Ya udah maluin aku balik aja. Sirna, tahu atau tidak kamu berhutang dari sini karena ibu dengar kamu katanya mencoret dan merobek buku Laura. Ya Bu, saya sangat kesal sekali. Saya ingin kepada Allah. Sirna, tahu atau tidak perbuatan kamu perbuatan benar atau salah? Salah Bu, saya minta maaf. Tadi Sirna mencoret dan merobek buku Laura. Apakah sudah sesuai dengan keyakinan keras yang kita buat? Belum Bu, saya belum melakukan. Ya tidak apa-apa, semua pasti melakukan kesalahan. Ibu juga pernah melakukan kesalahan. Di sini ibu tidak mau mencari siapa yang salah atau siapa yang benar, tapi ibu akan mencarikan solusi atau arahan agar Sirna tidak melakukan kejadian seperti tadi mencoret atau merobek buku Laura. Ya, Sirna pasti punya alasan kenapa tadi mencoret dan merobek buku Laura. ya Bu, saya salah mungkin karena saya pernah diajak Laura. Oh, berarti alasannya karena tadi merobek atau mencoret Laura karena alasannya kamu pernah diajak Laura. Kira-kira merobek atau mencoret buku dengan kamu sudah sesuai keyakinan kelas? Bapak Guru dan sekolah kita buat. Apakah masih ingat dengan keyakinan kelas kita? Menghormati dan menghargai sesama teman. Tolong menjawab sesama teman. Ya, kira-kira menurut Sirna tindakan apa untuk melakukan perubahan agar agar Sirna tidak melakukan berulang lagi merobek atau mencoret bukunya? Saya mau menjaga sikap untuk lebih menghargai sesama teman. Ya, bagus. Nah, kira-kira kapan mau mulai untuk melakukan perubahan? Mulai sekarang hari ini saya mau menjaga sikap saya akan saling menghargai kepada teman. Alhamdulillah, Sirna mau dibuka mulai hari ini janji ya. Nah, Sirna mau melakukan perubahan agar Sirna menjadi anak yang baik, anak yang soleha. Selanjutnya ibu harapkan anak sekarang dan masa yang akan datang, Sirna mau menjadi anak yang soleha, menghargai teman, memakai teman, saling menolong sama teman. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Akbar, kelas 4B dari SD Negeri 02 Sarwojadi. Perasaan saya setelah melakukan restitusi bersama Ibu Nuria, saya sangat senang sekali karena saya dapat solusi dari permasalahan saya yang suka terlambat ke sekolah.
Bapak Ibu, bahwa tadi kita sudah melihat video yang sudah saya laksanakan, itu namanya segitiga restitusi. Bila ada siswa kita yang berbuat salah, itu dilakukan dengan cara posisi yang mana Bapak Ibu tadi? Manajer, ya, itu yang lebih tepat. Tadi sudah saya laksanakan manajer, ternyata anak menjadi senang, tidak merasa dihukum, tidak menyakitkan. Berarti dengan kata-kata yang baik. Mengapa? Ditanyakan mengapa. Tapi kasusnya ada dua. Yang pertama kasus terlambat sekolah, yang kedua kasus yang merobek buku temannya. Kita tanyakan mengapa terlambat. Nanti dia memiliki alasan. Nah, kemudian apakah melanggar keyakinan kelas? Apakah melanggar kesepakatan kelas? Katanya melanggar. Apakah mau berubah? Janji katanya mau berubah. Seperti itu. Kita kata-kata itu yang baik. Kita mencari karakter biar anak itu memunculkan nilai-nilai positif dan motivasi dari intrinsik dari dalam diri sendiri. Tidak motivasi ekstrinsi yang dibuat-buat guru memaksa, tidak. Berarti apa yang dilakukan tadi Bu Dwi atau Pak Abtoila dengan siswanya memakai posisi merasa bersalah atau Bu Dwi atau penghukum, dampaknya pasti ada. Anak itu pasti akan mengulangi lagi karena dia merasa dipaksa oleh guru. Itulah posisi tadi menghukum atau merasa bersalah. Tidak ada keinginan yang timbul dari anak sendiri karena kita merasa selama ini itu posisi paling benar, ternyata salah. Yang pertama yaitu kita melakukan restitusi. Tadi yang saya lakukan video itu restitusi. Sebelumnya kita buat keyakinan kelas dulu. Ini sudah saya buat kelas 5. Bapak Ibu buat lalu ditempel. Apa yang misalkan menghargai teman, berdoa, bersikap jujur. Jika melanggar, berarti anak itu ini anak yang membuat, bukan guru. Anak nempel sendiri. Pertama nempel tulis di spidol di tempat tulis, lalu ditulis di, kalau sudah matang lalu ditempel di kelas masing-masing. Ini juga ada aturannya di banner di depan. Di sekolah ada keyakinan sekolah, ada keyakinan kelas, beda. Pasang yang besar, banner seragam sekolah, ya, memakai sepatu hitam, hormat kepada guru, saling menyayangi, boleh kok di sekolah kita ditempel seperti itu. Nanti insya Allah anak guru kita memiliki karakter yang baik. Jika anak kita tidak sepakat, dia bisa baca sendiri. Dia merasa bertanggung jawab apa yang ditulis. Itu tadi yang saya lakukan adalah segitiga restitusi. Next. Nah, apa itu restitusi? Restitusi yaitu menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan, bukan menyalahkan murid, sehingga mereka mencari solusinya sendiri. Kita tidak boleh mengajarkan. Misalkan salah, kita tanyakan apa sebabnya. Apakah kamu melanggar keyakinan kelas? Iya. Coba sebutkan keyakinan kelas. Coba baca. Iya. Apakah kamu mau rubah? Iya. Nah, kita buat ini dulu karena dia yang membuat, dia juga yang melanggar. Jadi dia nanti timbul dari motivasi diri sendiri. Ya. Berarti guru tidak boleh menyalahkan. Misalkan tadi yang terlambat, agar kamu berdiri di tempat, sudah tidak jalannya lagi, ya. Kita panggil secara tersendiri, tidak usah di depan temannya. Dia akan merasa malu. Restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi masalahnya sendiri dan dapat berpikir orang seperti apa yang mereka inginkan. Ya, misalkan ada yang rambutnya panjang, kita tanya, kamu nanti bisa potong rambut kamu, itu nanti besok lagi, tidak ada Bu, tidak apa-apa, kukunya juga kamu harus potong, tidak. Kita tanyakan dulu, kamu kenapa kukunya panjang, kenapa rambutnya panjang, kenapa, alasannya apa, nah, bagaimana sih solusinya? Dia biar ngomong sendiri dan dia merasa biar bertanggung jawab sendiri. Kita jangan mengajarkan dulu, seperti dia mencari solusinya sendiri. Ciri-ciri restitusi yaitu bukan untuk menebus
mencari kebutuhan atas tindakannya. Diskusi juga mencari cara yang paling baik, fokus pada karakter bukan tindakan, fokus pada solusi bukan hukuman, bukan teman, bukan pemantau. Kemudian diskusi juga mengembalikan murid yang berbuat salah juga pada kelompoknya. Tadi kan Akbar terlambat, saya tanya, kamu terlambat berapa menit? Masuk sekolah jam berapa? Seharusnya jam 7.15 menit. Dia nanya, terus kamu datang sekolah jam berapa? Jam 7.30. Berapa menit kamu terlambat? 15 menit. Ya, kenapa kamu terlambat? Karena ketiduran. Coba bagaimana kamu biar tidak terlambat lagi? Tanya. Saya tidak larut malam tidurnya. Ya, kamu sudah tahu keyakinan kelas, tahu guru, suruh sebutkan. Tapi dia kan ini yang membuat dia berjanji seperti itu. Nah ini namanya segitiga restitusi. Pertama kita tanyain anaknya itu menstabilkan identitas. Kita tanya dulu, anak itu dibuat tenang, jangan kita wajah kita tuh tidak boleh terburu-buru serang, tidak boleh ya. Kamu punya alasan mengapa, cara yang tepat untuk mendapatkan apa yang dibutuhkan. Kemudian setiap orang pasti mempunyai kesalahan. Tadi kan saya berkata, saya ibu juga memiliki kesalahan, tapi tanya dengan seperti itu. Tidak, jadi ibu tidak mencari siapa yang salah, tidak bukan yang benar, tapi ibu akan mencarikan solusi. Bapak ibu membantu solusi anak tersebut. Misalkan tapi tidak semua satu-satu tanya di dalam kelas. Berarti yang paling dampaknya, yang tersorot yang mana? Nah ini untuk membuat anak yang merasa gagal atau salah menjadi positif. Ya, cara seperti ya. Pertanyaan pertama, berbuat salah itu hal yang manusia. Ya, misalkan ada yang berkelahi ya, Pak Atok, anak kamu bapak itu tanya, kamu sudah tepat. Kita puji dulu, kamu sudah tepat berkelahi karena kamu menjaga, mempertahankan diri kamu. Ya, seperti itu kan. Nah, orang berkelahi berarti kan mempertahankan diri sendiri agar tidak di kamu sudah tepat mempertahankan diri kamu agar tidak dikerja orang lain. Kan bukan diri. Kita ngomong dulu, tapi ada solusi yang terbaik biar tidak berkelahi lagi. Ya, kita buat anak itu jangan merasa bersalah, nanti dia dendam, merasa kok saya salah terus. Jadi nanti anak kita itu jadi pendiam di kelas karena disalahkan sama guru, kamu salah. Seperti itu. Jadi anak pendiam. Ya, mencari siapa yang benar dan salah. Bapak Ibu tertarik untuk mencari solusi untuk menyelesaikan masalah. Next. Nah ini validasi tindakan yang salah. Apa ucapannya? Nah, kamu pasti punya alasan mengapa kamu berkelahi. Tanya, anak itu tanya. Oh, kemarin saya dihina guru sama itu. Kemarin saya dendam guru. Kemarin mobil saya diambil. Tanya dulu apa alasannya. Ditanya. Kamu berdiri di depan. Kita nggak tahu itu kenapa dia berkelahi. Kenapa menumpahkan air teman. Tanya dulu apa berbuat apa. Nah, maukah kamu belajar cara lain untuk mendapatkan yang kamu butuhkan tanpa harus memukul? Ya. Apakah kamu bisa lebih baik besok lagi? Kamu janji. Apakah besok kamu bisa lebih baik lagi? Apakah kamu besok bisa membawa buku? Biarkan dia yang menjawab. Ini Bapak Ibu, ada keyakinan kelas, ada hukuman, dan ada penghargaan. Mengapa tidak peraturan saja? Selama ini kita di sekolah itu hanya patuh pada peraturan. Mengapa kita memiliki peraturan 3M, menggunakan masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak 1,5 meter? Mengapa kita memiliki peraturan harus datang tepat waktu pada saat mengikuti pelatihan? Ya, kita ini hanya menurut peraturan. Belum ada kita seperti itu menurut peraturan. Ada aturan tata berarti kita masih memiliki motivasi ekstrinsik, belum ada timbul dari motivasi dalam diri sendiri. Coba pilih mana yang kesepakatan kelas yang sesuai
sesuai. Coba pilih gambar ini apa gambar yang sana. Pak Urip, pilih Pak Urip yang mana kira-kira kesepakatan kelas yang baik. Datang teman waktu, mengucapkan salam, menjaga kebersihan sekolah, berdoa sebelum dan sudah pelajaran, aktif dalam pembelajaran. Yang sana, kami guru dan murid yang saling menyayangi, kami murid yang semangat belajar, kami murid yang peduli dengan teman-teman. Mana yang paling tepat kesepakatan kelasnya? Yang tadi. Yang sebelah? Di sebelah sana. Ya, berarti kami guru dan murid yang saling menyayangi. Berarti ini kan tidak ada kata-kata guru. Kalau ini kami berarti kami guru dan murid saling menyayangi. Berarti guru juga menyepakati kesepakatan kelas. Ini yang paling baik. Berarti guru juga harus meneladani siswa jika ingin siswa kita memiliki disiplin positif. Budaya positif itu dihasilkan dari lingkungan positif di sekolah. Lingkungan positif menghasilkan keyakinan kelas, keyakinan kelas menghasilkan keyakinan sekolah. Bapak Ibu, kita harus merefleksikan apa yang selama ini kita perbuat, hal baru apa yang mengubah paradigma saya selama saya dapat dari pembelajaran ini, perasaan apa yang muncul selama mengikuti sesi ini, apakah mengenai makna disiplin dan motivasi intrinsik, peran apa yang akan saya lakukan nanti setelah pembelajaran, peran among seperti apa yang saya lakukan selama sesi ini, saya akan menjadi among yang seperti apakah setelah mengikuti sesi ini. Ibu pasti memiliki pandangan yang lebih luas setelah materi ini. Mindset kita sudah berubah, Bapak Ibu. Kita yang memilih profesi sebagai pendidik berarti memilih untuk mengurusi kehidupan, memilih untuk bertanggung jawab dalam meningkatkan kualitas manusia, memilih untuk bertanggung jawab bagi kehidupan orang banyak. Tak perlu gengsi, saling belajar, saling memberi masukan. Jadilah seperti air, teguh pendiriannya, namun juga siap untuk menyesuaikan diri dalam menjalani proses belajar yang dilalui. Terima kasih Bapak Ibu yang telah mengikuti aksi nyata saya modul 1-4. Mudah-mudahan pelajaran materi ini sangat bermanfaat bagi Bapak Ibu untuk diterapkan di sekolah masing-masing dan ada perubahan mindset. Selama ini apa yang kita lakukan belum sempurna ya Bapak Ibu ya. Terima kasih. Saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tangan guru hebat. Bapak Ibu, acara yang keempat adalah lain-lain. Apakah dari Bapak Ibu mau bertanya atau menanggapi dalam materi yang disampaikan? Kalau tidak ada, baiklah. Acara yang terakhir adalah penutup. Marilah kita bersama-sama dengan bacaan hamdalah.